Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam channel Alip Sin Dewa Galunggung. Untuk melanjutkan cerita yang sebelumnya telah diupload di video sebelumnya. Sekarang lanjutkan lagi cerita pada saat setelah terselang dulu ke daerah Bandung tahun 85 awal, berangkat ke Bandung dan pulang lagi ke Bengkulu karena waktu itu dari Bengkulu pulang lagi ke Bengkulu tahun 86 bulan 6. Setelah beberapa bulan di Bengkulu, kemudian ibu saya mengantarkan saya ke Tanjung Karang, ke tempatnya nenek, yang kebetulan keluarga dari ibu kebanyakan di daerah Lampung. Saya di Lampung ikut nenek itu ya bekerja lah gitu. Suasana pada awal-awal tinggal bersama keluarga nenek di Lampung, saudara dari ibu. Mungkin yang paling jauh itu anak nenek itu cuma ibu saya yang tinggal di Bengkulu gitu. Pertama nggak ada kondisi yang istilahnya, karena makin hari makin kesininya tuh selama tinggal di nenek itu agak ada perasaan jiwa tuh kayak yang nggak tenang, karena seolah-olah ada perbedaan gitu yang mencolok sehingga memicu kayak mungkin kayak seperti apa, mengasingkan gitu. Karena mungkin perbedaan saya kebiasaan kalau sembahyang istilahnya nggak pernah pakai sarung, nggak pernah pakai peci gitu. Sedangkan keluarga di Tanjung Karang kebanyakan seolah-olah sarungan atau pakai peci itu sepertinya wajib gitu. Sedangkan kalau saya sendiri seolah-olah tidak mewajibkan untuk bersarungan atau pakai peci gitu kalau sembahyang itu. Dan lagian perbedaan di masalah kalau sholat subuh itu saya nggak berkunut gitu di dalam sholat subuh. Sedangkan keluarga-keluarga yang di Tanjung Karang itu ya mayoritas Nahdlatul Ulama gitu ya, yang dipakai organisasinya, jalurnya kelompok atau masuk pendidikan Islamnya di Ormas NU gitu. Dan perselisihan dalam hal lain yang akhirnya mengkerucut, kayak itu mau kelompok yang satu Ikhwan gitu, kalau saya kan berbeda gitu seolah-olah. Jadi lama kelamaan jadi perbedaan itu seolah-olah sampai saling apa ya, sering menggunjingkan ibu saya dan orang tua saya lah istilahnya gitu. Tapi ya bukan cuma sebatas di situ saja. Termasuk di sisi lain kalau ada ibu kan ada paman-paman itu, yang terutama yang 4 orang. Yang satu beliau itu mengambil jalur di ilmunya, istilahnya ilmu palak gitu. Jadi kalau ilmu palak itu istilahnya nama orang bisa dilihat secara batin, kemudian perjalanannya mau yang telah lalu dan yang akan datang seolah-olah bisa dibaca gitu kalau menguasai ilmu palak gitu.
Jadi bukan istilah ilmu falak perbintangan, tetapi seolah-olah seperti nujum gitu. Tapi kalau paman saya bilangnya itu ilmu falak gitu. Ya misalnya kalau nujum sama perhitungan-perhitungan, kalau ini ada gabungan kali ilmu falak sama nerawang ke kebatinannya gitu. Nggak melulu mengandalkan perhitungan secara, mungkin kalau ini yang saya lihat ada yang menggunakan dengan hitung-hitungan hana caraka atau apalah gitu misalnya kalau di ilmu yang tercantum di mujarobat itu. Kalau ini enggak gitu, ilmu falak seperti yang paman geluti itu tadinya dari hikmah. Jadi ada satu surat yang didawamkan terus menerus, akhirnya jadi melihat sesuatu itu walaupun jaraknya berapa kilo atau di mana aja, seperti melihat ada di depan mata gitu. Jadi kehebatan ilmu falak itu nggak sekedar cuma di hitungan nama-nama atau nama orang, nama tempat juga, tapi termasuk ke wajah orang yang bernama itu yang kayak gimana gitu rupanya, itu paman bisa tembus sampai ke sono gitu kalau ilmu falak itu. Nah paman yang lain lagi mempelajarinya ilmu amatan pancasona gitu. Yang tiga itu cuma yang paling ulet dan tekun melatih gitu ilmu itu ya cuma paman, dua orang paman gitu, cuma berdua aja yang paling tekun ulet, sering latihan gitulah di untuk memperdalam ilmu amatan pancasonanya itu. Sedangkan pada dasarnya saya itu keluarga yang keras, seolah-olah anti gitu, mempelajari ilmu-ilmu atau mantra-mantra, doa-doa, apalagi amatan yang memasukkan bangsa makhluk halus, bangsa jin. Jadi seolah-olah kita kerasukan, terus sudah kerasukan ditanya gitu. Jadi kita bisa berdialog dengan bangsa jin yang merasuk ke tubuh kita istilahnya gitu. Sedangkan kalau saya seolah anti gitu, ya nggak satu jalur gitu. Tapi berhubung karena perselisihan di keluarga, ya saudara-saudara ibu seolah tertuju kepada saya sendiri yang berbeda gitu di keluarga itu. Sampai pernah suatu hari ada salah seorang ya saudara ibu lah gitu yang mengatakan, jadi seolah nuduh ke saya itu, oh, kamu dasar Persis katanya. Sedangkan kata dia tuh, dasar kamu Persis. Sedangkan kalau Persis itu bukan Islam ya cu katanya. Jadi bilangnya ke nenek itu, termasuk ibu saya, bibi, paman itu manggilnya Ece gitu. Jadi sambil nyebut kayak gitu, dasar Persis, Persis makan bukan Islam ya cu katanya. Jadi ngomong ke nenek gitu. Sedangkan saya sendiri waktu itu kan belum memahami apa itu Persis gitu. Akhirnya timbullah untuk mencari ilmu gitu. Dan sampai sekarang pun saya tidak berkelompok. Jadi hampir semua aliran saya geluti gitu. Saya cari sumber ilmunya, dasarnya dari kitab atau hadis apa gitu yang misalnya menjadi dasar rujukan untuk di satu kelompok itu gitu. Seperti kitab-kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Tapi saya pelajari di Bulughul Maram ternyata beda pengarang. Istilahnya untuk orang LDII, orang Persis itu ada perbedaan sedikit-sedikit lah dalam menerjemahkan atau menafsirkan dalam salah satu hadis gitu. Itu yang saya pahami gitu. Tapi saya tidak mendalami dalam satu aliran gitu. Jadi diambil yang penting-pentingnya aja, yang pokok-pokoknya aja untuk keseharian seperti dalam tata cara wudhu, sholat gitu, puasa.
Kalau yang lain-lainnya saya nggak perdalam gitu. Karena cuma sekedar pengen tahu aja apa yang membedakan antara kelompok ini, golongan ini, dan golongan yang lain itu apa gitu. Cuma saya ngambil kesimpulan betapa berkelompok-kelompok itu bisa memecahkan gitu sebenarnya. Bukan mempererat, mempersatukan umat. Justru bikin firqoh-firqoh, kelompok-kelompok ngerasa ini saya paling benar, ini yang dianggap yang lain salah gitu. Yang ini juga merasa benar, yang itu juga salah gitu. Akhirnya saya tidak mengikuti aliran-aliran kelompok-kelompok itu. Walaupun kesininya saya mempelajari aliran tarekat gitu, aliran torikoh. Yang kebanyakan sebenarnya orang-orang torikoh itu pasti dari orang-orang yang berkelompok masuk ke NU gitu. Jarang dari kelompok yang non NU gitu biasanya. Cuma saya justru kebalikannya, saya masuk sampai sekarang tetap saya punya prinsip walaupun disangkanya orang Persis, tapi saya bukan gitu. Ada yang ini masuk ke Salafi, saya tahu Salafiyah itu. Terus ada yang teman LDII, tapi saya bukan orang LDII. Terus ada kelompok lagi, memang dasarnya saya dari kecil waktu di Bandung itu masuk ibu saya sama bapak saya itu di beat kelompok Jemaatul Muslimin. Nah, kebetulan saya juga kalau diwajibkan untuk berbeat, saya tidak berbeat di Jemaatul Muslimin, cuma arahan ajarannya saya tahu gitu, sistemnya kayak gimana gitu. Jadi nggak beda jauh sama LDII, Lemkari, Islam Jamaah, Jemaatul Muslimin, Islam murni gitu. Nah, karena pada dasar perbedaan itu dari dasar kelompok-kelompok agama, akhirnya saya terpacu untuk memperdalam atau menjalani atau mempelajari lah ilmu-ilmu yang dipelajarin oleh paman gitu. Ya istilahnya bangsa hal-hal pernapasan, olah napas gitu. Tapi saya nggak ngambil ke situ karena saya suka zikir, jadi ngambil jalur toriko. Itu pun tidak sengaja karena saya selama sebelum mempelajari itu saya meminta petunjuk sama Allah. Jadi tiap fardu salat saya berdoa untuk meminta ilmu lahir batin, ilmu dunia akhirat. Ya akhirnya setelah 2 bulan terjawab gitu. Jadi saya waktu berkunjung ke tempatnya orang tua. Karena waktu di tahun 88 ibu saya itu dari 87 sudah keluar dari Bengkulu, menjual tempat yang lahan di Bengkulu untuk sementara tinggal di daerah Palembang, Musi Banyu Asin. Kemudian beli di Sandaran, beli tempat tanah itu di Sandaran, daerah Sumatera, Lampung gitu. Tapi dari tempat nenek berjauhan, ya, bisa ditempuh dengan perjalanan 1 jam lebih lah, kurang lebih 1 jam gitu. Jadi tetap saya tidak bersatu atau tidak ngumpul bareng sama ibu saya gitu, sama orang tua gitu. Jadi sewaktu-waktu saya berkunjung ke tempat orang tua, waktu saya nanya ke bapak lagi apa gitu, bapak itu lagi puasa niis katanya. Kata saya, katanya nggak boleh gitu karena dari didikan bapak saya juga kan yang melarang saya waktu di Bengkulu itu ngumpulin mencatat doa-doa mantra-mantra itu kan nggak boleh gitu. Kata saya itu kan nggak boleh katanya, itu musyrik, bid'ah gitu. Ini malain gitu. Jadi mana doanya itu? Saya lihat gitu apa yang diwiridkan gitu. Karena saya mulai tertarik dengan yang dipelajari oleh bapak yang tadinya anti gitu istilahnya. Setelah saya lihat salah satu ada amalan itu berupa ayat Quran yang bikin saya tuh batin kayak mau menangis, tertarik gitu. Saya cinta ini amalan gitu.
Akhirnya saya minta untuk dipertemukan atau berjasa ke guru bapak gitu. Akhirnya bapak bilang, ya udah ntar kalau udah beres puasa niisnya, ntar kan harus diisi gitu. Jadi harus ke Jawa, karena waktu itu ya guru bapak saya itu Syekh Mursyid Cecep Permana Sidik, Haji Muhammad Sidik di wilayah Ciamis. Jadi Syekh Mursyid wilayah Ciamis. Jadi harus ke Jawa katanya. Ya udah. Pada saatnya tiba, saya sama bapak berangkat ke Jawa itu. Dengan cibiran pembicaraan di tempat nenek termasuk bibi. Ya saya bilang saya mau guru gitu ke Jawa gitu. Ya akhirnya tetap saya maksa berangkat gitu untuk guru itu. Sampai 3 bulan di Jawa, akhirnya pulang setelah mendapatkan, karena kita tetap tirakat yang 1 minggu sama kayak bapak itu niis udah diisi, terus ada khotaman, terus dari khotaman naik lagi ilmu yang kedua yang harus puasa 4 hari 4 malam, yang sebenarnya kalau dari guru yang Indramayu tuh 40 hari 40 malam tuh gak boleh stop gitu. Cuma kebijaksanaan guru yang di Ciamis, puasa 40 hari 40 malam itu bisa dicicil soalnya. Jadi 4 hari 4 malam bagi kali 10 kali ini untuk dilaksanakannya gitu. Jadi setelah 3 bulan pulang lagi ke Sumatera, ke Lampung. Ya paman yang mempunyai ilmu amatan Pancasona itu nanya gitu. Apa yang didapat atau ilmu apa yang didapat di Jawa, dari Jawa katanya. Ya saya bilang ini ilmu setrum sigaret, 40 wilayah 40 tingkat gitu. Yang pertama, waduh katanya. Terus yang kedua kata saya itu ilmu Hairun Bahir gitu. Jadi Hairun Bahir ada 10 jurus gitu. Jadi perbedaan di ilmu apa sebenarnya torikoh gitu. Cuma di guru Syekh Mursyid yang di Ciamis itu ada ilmu kewaliannya dulu gitu. Jadi ilmu kewaliannya baru masuk ke istilahnya urusan hakikat dan kemarifatan gitu. Di Nafisbat sama Ismudat gitu. Jadi tingkat ke 1, 2, 3, dan 4 gitu. Akhirnya setelah ngobrol sama paman, mungkin agak ada yang penasaran mungkin. Karena besoknya bibi cerita. Kalau malam-malam tuh paman latihan gitu, setoran Pancasona itu gitu. Sampai larut malam. Nah besoknya kejadian ada hal yang ya saya pikir kejadian aneh juga gitu. Karena saya terbangun dari tidur, jadi baru duduk, tapi saya lihat badan saya kok masih tergeletak tidur gitu. Tapi saya bangun berdiri, jadi saya itu seolah berpisah dengan raga saya gitu. Saya perhatikan tidurnya ya kelihatan tidur pules gitu. Dan saya tuh keluar dari kamar, kan tidur, keluar dari kamar tapi melalui celah pintu yang setengah terbuka, tapi saya keluar lewat celah ensel gitu, ensel pintu. Jadi keluar ke situ, terus ke ruangan tengah, ke ruangan dapur. Begitu di dapur saya lihat paman tuh kayak mengendap-endap, tapi langsung kayak ketakutan, kayak seperti orang yang kena kepergok itu, akhirnya dilari gitu. Saya sambil heran gitu, kenapa gitu. Tapi saya masuk lagi ke kamar, lihat badan ya masih tidur pules dengan napas yang teratur gitu. Akhirnya saya rebahan lagi, duduk di badan, naik plek gitu, masuk lagi. Sampai tersadar gitu. Cuma saya kira ya itu mimpi gitu. Terus besoknya kejadian lagi. Malam itu terbangun lagi seperti kayak kemarin gitunya. Jadi bangun keluar dari badan, keluar dari kamar ke ruangan tengah, paman udah siap di ruangan tengah itu. Sambil kelihatan kayak ketakutan gitu.
Cuma sambil nanya juga gitu, kamu itu siapa dan punya ilmu apa gitu, nanya ke saya tuh. Ya nanya ke batin saya gitu, kalau saya kan lagi tidur, saya ngeliatinnya, saya badan saya tidur gitu. Terus saya jawab bahwa saya yang megang ilmunya Syekh Abdul Qadir gitu aja. Udah disebutin nama itu langsung paman kayak langsung lari pergi lah itu. Ya udah saya balik lagi ke kamar. Nah besoknya gitu lagi, bangun lagi gitu. Nah terpergok di dapur lagi, itu langsung lari gitu. Tapi saya melihat kelebatan paman ke lari itu, walaupun terhalangkan ruangan depan tuh pakai hordeng yang ke depan ke jalan itu, tapi seolah-olah paman itu kelihatan orangnya gitu, walaupun terhalang oleh gordeng yang tertutup gitu, karena di malam hari udah pada tutup gitu. Akhirnya saya pulang ke kamar lagi, tidur lagi, balik lagi ke kamar tidur gitu. Nah setelah itu ya besoknya ada yang ke apa, mungkin tempo beberapa hari kemudian, saya itu kalau lagi sholat berdiri di atas sejadah, seolah sejadah itu hilang gitu. Dan ini dinding kamar ruangan tuh kayak hilang, terbuka, atau kita itu seolah-olah berada di depan Ka'bah gitu. Tiap fardu sholat kayak gitu terus gitu. Jadi bayangan, ya dianggap bayangan, tapi ini seolah-olah pandangan tuh jelas memang, karena kan kalau sholat tuh sadar gitu ya, keadaan sadar full, bukan mimpi gitu. Tapi penglihatan tuh udah jelas bahwa saya berada di Masjidil Haram. Saya lihat di sholat itu di depan Ka'bah gitu. Itu kejadian selama 3 bulan terus menerus gitu. Selama 3 bulan itu kalau dari lagi sholat terbuka alam itu gitu, kita langsung kayak berada di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Nah di saat-saat senggang kalau sudah beres kerja, saya tuh ya sambil nyantai berzikir gitu. Tapi yang saya zikirkan, yang diucapkan dalam hati, seolah kalimah itu seolah terlihat gitu. Huruf alif, lam, lam, ha, lapad Allah, Allah, Allah itu terlihat jelas gitu. Jadi saya fokuskan ke situ. Jadi seolah-olah orang lain melihat saya itu kayak yang bengong gitu. Sampai ya saudara ibu saya, bibi, kita ada yang bilang, itu stres katanya. Karena mungkin dia melihat saya kayak melongo aja gitu, padahal saya itu ada yang dilihat gitu, tapi lihatnya ke dunia lain gitu, melihat itu gitu, kayak huruf Allah itu bercahaya gitu. Itu terus-terusan kondisi gitu. Tapi saya sendiri menyadari bahwa saya tidak merasa kehilangan kesadaran gitu, karena tiap hari tetap kerja gitu di rumah itu, di pabrik itu saya kerja gitu. Dan setelah itu ya banyak kejadian seperti suatu hari gitu, di sore itu setelah lagi sholat asar, saya dengar orang depan rumah tuh ribut tetangga gitu, dipanggil-panggil sama saudaranya yang depan rumah tetangga itu, tapi ya sambil suara keras gitu, dalam batin berbisik gitu, ya diadukan karena tembok gitu. Tahu-tahu suara beledak gitu aja. Saya udah beres ya keluar dari kamar itu, liatin orang, ya memang dia megangin tangan kesakitan karena mukul tembok gitu. Jadi orang itu kayak ada yang rasuk, langsung mukulin tembok, setelah sadar baru kerasa sakit mungkin kayak gitu. Nah di lain hari lagi ada ya masih saudaranya yang tetangga rumah depan rumah itu, dia teriak-teriak juga, suaranya keras gitu. Pas saya tetap lagi sore itu, lagi istilahnya udah beres sholat, nyantai, ya terdengar suara itu gitu. Terus batin saya berbisik lagi gitu, saya diadukan karena kaca gitu. Tahu-tahu gombrang tuh suara kaca gitu, benar-benar saya lihat benar-benar dipukul kaca itu, ditonjok, karena saya lihat orang itu masih berdarah tangannya itu,
karena kena serpihan kaca itu. Terus di lain hari lagi saya pergi lagi ke depan ke jalan gitu, mau main pas liburan hari Minggu itu. Pas di pinggir jalan ada yang motor ngejalaninnya ya istilahnya ugal-ugalan lah gitu. Dalam hati saya ngebatin gitu, lagragis ya gitu. Akhirnya orang itu tahu-tahu guprak aja, terjatuh dari motornya itu. Sampai saya itu astagfirullahaladzim gitu. Karena setiap ucapan yang diucapkan dalam hati gitu belum terucap oleh kata-kata lisan gitu, tahu-tahu kejadian terus. Sampai di suatu hari pernah yang ngobrol sama paman gitu, karena merodik si pabrik roti itu istilahnya tidak ada peningkatan lah, belum ada peningkatan. Sampai saya bilang tuh emang mau segini aja bikin rotinya itu, nggak mau nambah gitu. Terus kata paman, nambah gimana, orang segini aja udah kadang-kadang nggak habis, besoknya kadang-kadang BS gitu. Coba lihat ntar juga katanya, ini bakal bikin banyak gitu. Akhirnya seminggu kemudian benar-benar ada orang yang pesen gitu roti yang model baru, jenis baru gitu. Sampai yang biasanya bikin tuh kadang-kadang 5, 7, nggak teratur lah istilahnya. Sampai naik gitu, nambah gitu. 8, 9, sampai 15, sampai 18 karung terigu itu yang isinya 22,5 kilo itu. Jadi memang kecepatan untuk ngata-ngatain buat celaka orang tuh kayaknya lebih cepat gitu daripada ngedoain, ngedorong, ngebantu gitu, walaupun tetap ada hasilnya, cuma kayak ada jeda gitu. Tapi kalau buat nyelakain begitu ucap kejadiannya langsung gitu, ya lama-lama kepikiran, ngeri gitu saya itu. Kalau ada masalah ya istilahnya kesinggung sedikit hati ini, langsung ucap, langsung terjadi gitu. Sampai-sampai akhirnya saya ngucap ke badan, ke diri sendiri lah istilahnya, meminta ya Allah, minta ilmu setrum sigaret sama Hairun Bahir ini jangan dulu jalan gitu, karena saya nggak kuat bawanya gitu. Nah, dari situ ya karena sering kejadian itu, mungkin kayak saudara-saudara ibu saya itu sudah mulai membaca gitu lah istilahnya, karena kita sudah pernah mau ditujah, tahu-tahu orang yang bunuh jah itu ya pakai badik gitu, badik kok nggak mau nembus gitu, kayak ada yang ngalangin di badan tuh, kayak dikurung oleh kaca gitu. Tapi saya mah nggak merasa, perasaan tuh nggak merasa takut, nggak merasa berani, cuma ya tenang aja gitu. Tapi setelahnya saya tuh baru kepikiran, gimana coba kalau saya kena tujah tadi itu. Tapi ya itulah, jadi Allah melindungi gitu. Padahal saya sendiri nggak menyandarkan bahwa saya itu punya ilmu ini, punya ilmu itu. Jadi nggak ada kepikiran menyandarkan ke ilmu gitu. Justru karena kepasrahan ke Allah, akhirnya ada kekuatan bekerja sendiri lah istilahnya gitu. Jadi nggak kayak ahli hikmah gitu, buat kekuatan nih, penjagaan, baca doa ini, kalau ini nggak kepikiran sama sekali gitu. Tahu-tahu ada keanehan lah istilahnya yang buat saya sendiri, kalau setelah lagi diem santai baru kepikiran gitu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang di luar logika dan gak masuk akal gitu kalau menurut saya gitu. Nah, dari misalnya pertentangan, perselisihan itu kayaknya makin lama ya saya juga timbul ego gitu. Malah timbul ego sampai di depan paman gitu, yang orang yang waktu itu ada tiga gitu, tiga
Cuma yang satu ya sebagai saksi lah, karena itu kayaknya netral gitu. Saya sampai nunjukin kalau didinya nyeri indung orang, nyakitin ibu saya, berada apa istilahnya adu hari panjang, iya sampai saya sampai nepuk dada gitu. Cuma paman pada diem aja gitu, karena mungkin kalau yang paman yang punya amatan itu udah berapa kali coba menembus dengan cara batin juga, jadi kayak selalu yang kepergok itu, jadi akhirnya nggak bisa nembus, nggak bisa. Biasanya kan kalau pak amatan itu sukma batin seseorang dipanggil dianci kan bisa ditanya-tanya buat cari kelemahan segala macam. Kalau ini kan seolah batin saya mau diambil tuh saya takut gitu, jadi nggak mau bisa masuk atau ditarik gitu untuk ditanya-tanya. Mungkin akhirnya ya paman-paman itu pada diem gitu aja, apa mungkin ya merasa apa gimana gitu ya. Akhirnya seolah saya itu tiga berhadapan dengan saya gitu, misalnya paman itu yang tadinya beda jalur, akhirnya sekarang memperdalam gitu, mendalami ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh paman itu. Karena pernah suatu hari paman tuh nanya, jadi gurunya di mana gitu, guru saya itu di mana gitu. Cuma saya bilang ini kan aliran toriko gitu. Oh toriko mah tarekat mah Suryalaya, ya sama kata saya itu. Padahal saya nggak ngijazah ngijazah ilmu toriko ke Suryalaya gitu, karena petunjuknya itulah secara ini langsung ke guru bapak saya sendiri gitu, yang di Ciamis itu, saya Mursyid Cecep Permana Sidik. Mungkin dicukupkan sekian dulu ini sambil nunggu isanya sudah waktunya masuk isya ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.